Assalamualaikum sahabat semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Adam yang akan membagikan alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta, yang mana di setiap adegan-adegannya memiliki kisah yang cukup menarik dan cukup menegangkan jika kita saksikan, dan di setiap episodenya memiliki keseruan tersendiri sehingga sangat sayang jika kita lewatkan. Oke, bagi sahabat-sahabat semua yang baru menonton atau menemukan channel ini, ada baiknya untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan dengan info-info sinetron Suci Dalam Cinta yang akan saya berikan di setiap episodenya. Sahabat semua, kita lanjut saja ke pokok pembahasan. Setelah gagal bernegosiasi dengan Tarjo secara baik-baik, akhirnya Ibu Vika memiliki ide untuk menyuruh anak buahnya mencari anak dan istri Tarjo di kampung. Setelah anak istri Tarjo berada di genggaman Ibu Vika, akhirnya Tarjo pun tak bisa berkutik dan terpaksa menandatangani surat perjanjian damai untuk membebaskan Sila yang kala itu telah 3 bulan mendekam di penjara. Keesokan harinya, tibalah mereka di kantor polisi dan berkumpul. Di situ Tarjo pun datang dengan wajah yang cukup masam membuat Rafa sangat penasaran dengan hal itu. Apa yang telah dilakukan Ibu Vika sehingga Tarjo mau mencabut tuntutan itu terhadap Sila? Padahal sebelumnya mereka telah membujuk Tarjo namun tak berhasil. Yang lebih membuat heran lagi bahwa di situ Tarjo mengatakan ia telah berdamai dengan keluarga Pak Adrian. Namun Rafa tak mau mempermasalahkan itu karena bagi dia yang penting Sila telah keluar dan bebas dari penjara. Di sisi lain, Suci yang telah memberikan hadiah kepada Kinan membuat Kinan serba salah. Dia gengsi untuk meminta maaf, tapi di sisi lain dia sangat merasa bersalah bahwa dia sangat menyesal telah menuduh Suci sebagai penyebab kematian Almira. Akhirnya dia percaya yang telah dikatakan Almira bahwa Suci adalah orang baik, dan dia tidak mau kehilangan lagi orang-orang yang peduli dan sayang pada dia, termasuk Suci. Di situ Panji yang cukup disibukkan mencari ide untuk Kinan bisa meminta maaf secara istimewa terhadap Suci. Lagi-lagi secara refleks ia memeluk Nindi yang saat itu menemuinya dan dimintai saran oleh Panji. Di situ Kinan yang telah menemui ide akhirnya pura-pura jatuh dan terserang penyakit jantung sehingga membuat Suci yang saat itu telah dipanggilnya sangat-sangat sedih melihat keadaan Kinan seperti itu. Akhirnya Kinan pun dibawa ke ambulan menuju ke rumah sakit. Suci pun sangat khawatir dengan keadaan Kinan. Namun di situ Panji melancarkan aksinya. Dia sebagai penyambung lidah dari Kinan yang tadinya Kinan tidak berani mengungkapkan permintaan maaf. Akhirnya mendengar bahwa Suci telah memaafkannya, Kinan pun bangkit dari kepura-puraannya. Namun di situ Suci yang sebaliknya marah kepada Kinan karena dia telah mengerjainya. Di sisi lain, kekecewaan bercampur kebencian Tarjo pun semakin menaik. Asalnya setelah Tarjo dipertemukan dengan anak istrinya, ternyata istrinya sangat-sangat jauh berbeda. Di situ istrinya tidak mengetahui apa yang dialami Tarjo yang telah mempertaruhkan Sila yang telah membuatnya tenang ketika Sila masuk penjara. Namun terpaksa dikeluarkan hanya untuk menyelamatkan mereka. Istrinya Tarjo tersebut malah meminta agar Tarjo jangan menghubunginya lagi. Di situ lagi-lagi membuat Tarjo sangat-sangat benci kepada keluarga Ibu Vika dan lagi-lagi menyisahkan dendam. Dan di situ terlihat sepertinya Kinan memiliki musuh baru, yaitu Aska yang pernah berkenalan dengan Suci sebelumnya. Sepertinya akan menjadi musuh besar bagi Kinan karena Aska di situ telah menyanggupi permintaan dari omanya tersebut untuk menghancurkan keluarga Sarita. Dan mungkin saja bisa menarik perhatian Suci terhadap Aska sehingga Kinan pun akan hancur sehancur-hancurnya oleh kehadiran Aska tersebut.
Di sisi lain, Kinan yang sedang merayakan kebahagiaannya bahwa dia telah salah sangka menuduh Suci, dan Suci pun akhirnya memaafkan dia, membuat Kinan sangat bahagia dan bersyukur. Namun di situ dikagetkan tiba-tiba oleh kehadiran Sila yang kala itu juga sedang makan malam dengan Rafa. Tatapan sadis Sila kepada Suci karena Suci telah pernah menjebak dia sehingga dia merasakan dinginnya jeruji besi, sehingga membuat Sila lagi-lagi ingin menghancurkan Suci. Ternyata pahitnya hidup di penjara tak bisa membuat semua orang itu jera.